Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata dari tahun 1992 tentang pendakian di Gunung Mandira, sebuah tempat yang tidak hanya indah tetapi juga penuh misteri. Cerita ini bukan hanya sekadar pengalaman mendaki, tetapi sebuah pelajaran besar tentang kesombongan, adab, dan bahaya menantang yang tak terlihat. Mari kita simak bersama, dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Malam itu angin berembus kencang di kaki Gunung Mandira. Bayangan awan tebal menutupi bulan, membuat suasana semakin muram. "Apa kamu yakin mau naik malam ini?" tanya Gito, menatap sahabatnya, Rian, yang tampak begitu percaya diri sambil memainkan ketapel kecil di tangannya. Rian tertawa kecil, "Gunung ini kecil. Aku sudah pernah naik gunung-gunung yang lebih besar di luar negeri. Gak ada apa-apanya." Gito hanya bisa menghela napas. Mereka berempat, Gito, Rian, Bima, dan Arga, baru saja tiba di rumah Pak Joyo, sang juru kunci jalur lama pendakian Gunung Mandira. Rumah itu kecil, sederhana, dengan lampu minyak yang bergoyang pelan diterpa angin malam. Pak Joyo keluar menyambut mereka. Rambutnya sudah putih semua, kulitnya keriput, tapi matanya tajam, memandang satu persatu anak muda yang berdiri di depannya. Tatapan beliau terhenti lama pada Rian. Alisnya mengernyit. "Kamu," gumam Pak Joyo pelan. Ia lalu mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dada, seolah memberi salam, tapi juga seperti memberi isyarat waspada. Rian menoleh pada Gito dan tertawa, "Apaan sih, kayak aku ini siapa aja?" Pak Joyo tidak menjawab. Ia hanya menghela napas berat, lalu berkata pelan, "Nak, jangan naik malam ini. Esok pagi saja. Bahaya." Rian memutar bola matanya, tapi Gito buru-buru menepuk bahu sahabatnya itu. "Rian, dengerin aja kata Mbah Joyo. Beliau lebih paham medan." Rian cemberut, tapi akhirnya mereka semua memutuskan bermalam di rumah Pak Joyo. Namun saat semua sudah masuk ke dalam dan mulai rebah di atas tikar, Gito masih belum bisa memejamkan mata. Ada rasa tidak enak yang terus menggelayut di pikirannya. Sesekali angin malam menyusup lewat celah dinding bambu, membawa suara-suara samar. Seperti langkah kaki. Seperti bisikan. Di luar, anjing-anjing kampung menggonggong bersahutan, kemudian diam serempak, seolah ada sesuatu yang berjalan melintas. Malam semakin dalam. Dan di kejauhan, dari balik jendela, Gito sempat melihat sekilas bayangan tinggi besar berdiri di tepi halaman. Ia menahan napas. Ketika mencoba melihat lebih jelas, bayangan itu sudah tidak ada. Di dalam, Rian tertidur dengan senyum kecil di wajahnya, masih memeluk ketapel kesayangannya. Gito berbisik dalam hati, semoga besok tidak terjadi apa-apa. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada perasaan bahwa pendakian ini tidak akan berjalan seperti yang mereka harapkan. Gito adalah seorang mahasiswa tingkat 2 di sebuah kampus negeri di ibu kota. Ia dikenal pendiam, tapi bijak, selalu berhati-hati, terutama dalam hal yang berbau alam dan tradisi. Ia tumbuh di keluarga Jawa yang masih memegang adat, dan sejak kecil diajarkan untuk menghormati yang tak kasat mata. Teman dekatnya, Rian, adalah kebalikannya. Anak tunggal dari keluarga berada, ayahnya pejabat tinggi, dan sejak remaja sudah mondar-mandir ke luar negeri. Rian punya kebiasaan besar kepala. Ia merasa tahu segalanya, sering menyepelekan nasihat orang lain. Benda yang selalu menempel di lehernya adalah sebuah kalung dengan gantungan ketapel kecil dari besi, yang katanya dibeli di Amerika. Itu semacam jimat keberuntungannya, tapi bagi orang-orang seperti Gito, benda itu justru terasa sombong, seolah menantang apapun yang tak terlihat. Dua teman mereka yang lain adalah Bima dan Arga. Bima, berpostur kekar, anak petani dari Jawa Tengah, tipe teman yang selalu mengalah, tapi punya rasa ingin tahu yang besar. Arga, anak bungsu dari keluarga sederhana, selalu ikut-ikutan saja, tapi punya mata tajam yang peka menangkap tanda-tanda yang tak biasa. Keempatnya sudah lama bersahabat sejak awal kuliah. Liburan semester ini, Rian yang baru pulang dari luar negeri mengajak mereka mendaki Gunung Mandira. Alasannya sederhana, ia ingin menikmati sunrise dari puncak dan memamerkan foto-fotonya nanti. Semua biaya sudah ia tanggung. Gito dan yang lain hanya mengikuti, meskipun dalam hati mereka ada rasa ragu.
Gunung Mandira bukan gunung sembarangan. Terletak di sebuah kabupaten yang letaknya agak jauh dari hiruk-pikuk kota, jalur pendakiannya masih alami, penuh cerita mistis yang sudah melegenda di kalangan pendaki lokal. Jalur yang mereka pilih pun bukan jalur resmi, melainkan jalur lama yang kini jarang dilalui. Jalur itu hanya bisa dilewati jika sudah mendapat izin dan restu dari juru kunci setempat, Pak Joyo. Pak Joyo bukan orang biasa. Meski tubuhnya renta, matanya tajam, suaranya pelan tapi berat. Penduduk sekitar percaya, Pak Joyo tidak hanya menjaga jalur, tapi juga menjaga batas antara dunia manusia dan dunia lain yang menempati gunung itu sejak ratusan tahun lalu. Banyak cerita yang beredar, bahwa siapa saja yang melanggar sopan santun di jalur itu akan dihukum. Rabu siang, mereka tiba di rumah Pak Joyo. Rumah sederhana dari kayu, diapit pohon bambu yang rimbun. Di depan rumah, ada batu besar yang katanya dulu tempat duduk para leluhur. Pak Joyo menerima mereka dengan senyum tipis, tapi sejak pertama melihat Rian, raut wajahnya berubah. Matanya mengerut, napasnya berat. Endoro, perjalanan ke atas tidak sekadar berjalan kaki. Banyak yang ikut memperhatikan, ucapnya pelan. Rian hanya tertawa, tenang, Mbah. Saya sudah sering naik gunung. Gunung luar negeri jauh lebih berat. Pak Joyo hanya menunduk, lalu menyuguhkan teh panas. Kalau boleh Mbah saran, naik besok pagi saja. Malam ini, istirahat dulu. Di atas sana, tidak semuanya suka didatangi malam-malam. Gito merasakan hawa dingin menyusup ke tengkuknya. Arga dan Bima saling pandang, merasa tidak enak hati. Tapi Rian tetap bersikap santai, meski akhirnya mengikuti saran untuk beristirahat malam itu. Di ruang tamu kecil itu, 4 sahabat duduk melingkar, mengobrol santai sambil menyeruput teh dan menikmati pisang goreng hangat. Di luar, angin mulai berdesir. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Pak Joyo duduk di pojok ruangan, diam, sesekali menggumamkan doa dalam bahasa Jawa halus. Wajahnya tampak khusyuk, seolah mengantisipasi sesuatu. Malam merayap perlahan. Gito kembali menatap ke jendela. Sesekali ia merasa ada bayangan melintas. Tapi ketika ia berkedip, semuanya kosong. Di balik tawa dan obrolan ringan, ada ketegangan yang perlahan tumbuh. Sesuatu menunggu mereka di atas sana. Dan malam ini, Gunung Mandira terasa seperti menyimpan napas, menunggu langkah pertama yang akan menentukan takdir mereka. Keesokan paginya, matahari muncul perlahan di balik perbukitan. Embun menetes dari ujung dedaunan, dan kabut tipis masih menyelimuti pekarangan rumah Pak Joyo. Setelah sarapan sederhana, Gito dan kawan-kawan berpamitan. Pak Joyo kembali menatap mereka dengan sorot mata dalam. Ia menggenggam lengan Gito sebentar, lalu berbisik lirih, "Nak, ingat, jaga lisan. Jangan sombong. Yang tak terlihat lebih banyak dari yang kau kira." Gito mengangguk dengan hormat, tetapi Rian hanya mengangkat alis sambil melirik jam tangannya. "Ayo, keburu siang," katanya sembari memasang kacamata hitam dan melangkah lebih dulu. Perjalanan pun dimulai. Langkah mereka menyusuri jalur setapak yang dikelilingi pepohonan tinggi. Burung-burung kecil bernyanyi, tetapi sesekali suara itu menghilang tiba-tiba, meninggalkan kesunyian yang aneh. 1 jam pertama berjalan lancar. Mereka sempat bertemu dengan rombongan pendaki dari kota sebelah, yang menyapa ramah lalu melanjutkan perjalanan menuruni jalur. Namun, memasuki jam kedua, Rian mulai menunjukkan sikap angkuhnya. Ia kerap berhenti hanya untuk memainkan ketapelnya, menembak burung yang hinggap di dahan, atau sekadar menendang batu sambil tertawa puas. Berkali-kali Gito menegur, "Rian, sudah jangan begitu. Kita ini tamu di sini." Rian hanya tertawa sambil berkata, "Kalian ini terlalu banyak takut. Aku sudah naik gunung yang lebih ganas. Di sana nggak ada yang aneh-aneh." Semakin ke atas, jalur makin sempit, tanahnya lembab. Di beberapa titik, mereka harus melewati akar pohon besar yang melintang. Pada salah satu tikungan, Rian kembali berhenti. Kali ini ia melihat seekor burung kecil sedang mematuk cacing di tanah. "Lihat tuh," katanya pelan, sambil membidikkan ketapelnya. "Rian, jangan!" Gito nyaris berteriak. Plak! Batu kecil meluncur dari ketapel, mengenai burung itu tepat di kepala. Burung kecil itu jatuh ke tanah, mengepak sebentar, lalu diam tak bergerak. Semua terdiam.
hanya suara dedaunan yang berdesir pelan. Rian terkekeh puas, lalu berjalan meninggalkan bangkai burung itu begitu saja. Gito berjalan perlahan menghampiri burung malang itu, memandangnya dengan rasa tidak nyaman. Ia membungkuk, menggali tanah kecil, lalu mengubur burung itu dengan pelan sambil berbisik lirih, "Maaf." Bima dan Arga hanya terdiam, mereka tak tahu harus berkata apa. Perjalanan dilanjutkan. Namun, semenjak kejadian itu, suasana berubah. Angin yang tadinya sejuk mulai terasa dingin menusuk. Pepohonan bergoyang tanpa suara. Udara menjadi berat, seolah ada mata-mata tak terlihat yang memperhatikan mereka dari balik semak. Saat mereka tiba di batu pusar, sebuah batu besar yang diakini sebagai pusat dari kekuatan gunung, angin berhenti sejenak. Sunyi. Terlalu sunyi. Tiba-tiba, tanpa alasan jelas, Rian tertawa keras dan melompat ke atas batu itu, berdiri di atasnya sambil berteriak lantang, "Hei! Kalau memang ada yang jaga di sini, keluarlah. Aku datang, aku nggak takut." Gito membeku. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bima hanya menunduk, tak berani melihat. Tak lama kemudian, dari arah hutan terdengar suara, seperti derap langkah kaki banyak orang, pelan, lalu makin jelas. Seolah ada barisan yang sedang berjalan perlahan, namun mereka tidak melihat siapa-siapa. Langit yang tadinya cerah mendadak ditutupi awan kelabu. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga melati bercampur bau dupa yang menyengat. Gito mencengkram lengan Rian dengan kuat, "Rian, cukup!" bisiknya serak. Tapi Rian hanya terkekeh dan turun dari batu. "Lihat! Gak ada apa-apa kan?" katanya sembari berjalan santai. Namun, baru beberapa langkah berjalan, ranting di sebelahnya patah sendiri, jatuh tepat di depan kaki mereka. Tak ada angin, tak ada hewan. Gito menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Di kejauhan, terdengar suara perempuan melengking, atau mungkin itu suara burung. Mereka tak yakin. Hari mulai gelap, padahal baru sore. Tanpa berkata-kata lagi, mereka segera mempercepat langkah menuju tempat perkemahan di lapangan batu rengkah. Namun, sejak Rian berdiri di atas batu pusar dan berteriak menantang, semuanya tidak lagi terasa wajar. Mereka belum tahu, malam ini bukan malam biasa. Dan mereka sudah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Senja turun pelan-pelan di lapangan batu rengkah. Di tempat itu, tanah sedikit lebih rata, dengan batu-batu besar berserakan di pinggirnya. Di kejauhan, garis puncak Gunung Mandira terlihat samar diselimuti kabut tebal. 4 sahabat itu mendirikan tenda sambil diam. Tak ada canda, tak ada tawa, hanya suara desir angin dan bunyi dedaunan yang bergesekan. Rian masih saja bersikap acuh, duduk di atas batu besar dengan ketapel di tangannya, sesekali menembak dahan pohon atau kerikil ke jurang. Gito, Bima, dan Arga hanya saling pandang. Dalam hati mereka, rasa was-was makin besar. Setelah tenda berdiri, mereka menyalakan kompor kecil, menyeduh kopi, dan memakan roti tawar. Tapi suasana tak pernah hangat. Setiap suara gemerisik membuat mereka menoleh cepat. Menjelang malam, mereka mendengar langkah kaki dari jalur bawah. Sekelompok pendaki dari kota lain tiba, disambut sapaan pelan. Pendaki itu, 6 orang, lengkap dengan tas besar, mendirikan tenda di dekat mereka. Salah satu dari mereka, pria berusia sekitar 30 tahunan dengan sorot mata tajam, memperkenalkan diri, "Saya Bram, dari Jogja." Gito menjabat tangan Bram dan memperkenalkan kawan-kawannya. Ketika Bram menatap ke arah Rian, matanya menyipit sedikit, lalu menoleh ke Gito dan berbisik, "Temanmu," hatinya gelisah. Gito hanya mengangguk pelan, tak berani membahas lebih jauh. Malam makin larut. Sekitar pukul 9, mereka semua masuk tenda. Tapi tak seorang pun bisa tidur dengan tenang. Sekitar pukul 11 malam, angin mendadak berhenti. Hening. Tak ada suara jangkrik. Tak ada suara burung malam. Lalu, suara itu datang. Gamelan. Pelan-pelan terdengar dari kejauhan kemudian semakin jelas. Suara kendang, gong, dan sinden melengking lirih di tengah hutan. Gito terbangun, duduk tegak di dalam tenda. Keringat dingin membasahi lehernya. Arga pun terjaga. Mereka saling tatap dalam diam. Di luar, Rian tidak ada di tenda. Gito keluar perlahan, langkahnya pelan di atas tanah basah.
Ia menemukan Rian duduk di atas batu besar, menatap ke jurang, wajahnya kosong. Bibirnya komat kamit seperti berbicara sendiri. "Rian," panggil Gito pelan. Rian menoleh pelan, matanya sayu. "Gito, kau dengar suara gamelan itu?" bisiknya. Gito menelan ludah. "Iya, ayo masuk ke tenda, Rian." Rian tiba-tiba tertawa pelan. "Mereka sudah datang, sudah dekat, sudah melihat kita." Seketika, angin besar bertiup. Pohon-pohon bergerak. Daun-daun berterbangan. Dari balik hutan, samar-samar tampak barisan. Orang-orang berpakaian zaman dulu. Laki-laki bersorban, membawa tombak dan keris. Perempuan berbusana kebaya, membawa nampan berisi bunga dan dupa. Mereka berjalan pelan, iring-iringan, seolah menuju sebuah upacara besar. Gito mematung. Bulu kuduknya berdiri semua. Matanya tak berkedip melihat pemandangan yang tak masuk akal. Rian tertawa lirih, lalu berdiri, mengangkat kedua tangannya. Aku sudah menantimu," katanya pada sosok tak kasat mata. Tiba-tiba tubuh Rian terhuyung ke belakang dan jatuh. Kepalanya membentur batu. Ia menggeliat, lalu suaranya berubah. Suara erangan kasar keluar dari tenggorokannya. Matanya terbalik, putih semua. Arga dan Bima keluar dari tenda, wajah pucat, tubuh gemetar. Pendaki dari Jogja, Bram, berlari mendekat. Ia langsung menarik Rian, menekan dadanya, lalu membisikkan doa-doa. Rian menggeram, matanya liar, tangannya mencakar tanah. Bram menyiramkan air dari botol minum ke wajah Rian. Tiba-tiba, Rian menjerit keras, lalu terkulai lemas. Hening. Beberapa detik kemudian, Rian membuka matanya, menatap sekeliling dengan bingung. "Ada apa ini? Kenapa kalian semua di sini?" Bram hanya menepuk pundaknya pelan. "Sudah istirahat saja." Mereka semua kembali ke tenda dengan perasaan tidak karuan. Namun, malam belum berakhir. Sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih berat. Seperti barisan kuda menarik kereta. Gito mengintip dari balik tenda. Ia melihat iring-iringan kereta kerajaan. Di depan, seekor sapi putih menarik pedati besar. Di belakangnya, deretan prajurit dengan tombak, wajah serius. Di atas pedati, seorang perempuan cantik berwajah pucat memegang kipas emas, menebar bunga ke kiri dan kanan. Barisan itu berjalan pelan, tepat melewati tenda mereka. Gito berusaha menahan napas. Perempuan itu menoleh ke arahnya. Matanya kosong. Pucat. Senyum tipis di bibirnya membuat tubuh Gito membeku. Iring-iringan itu perlahan lenyap ke arah hutan. Setelah semuanya hilang, angin berhenti. Malam menjadi sangat sunyi. Namun, di tenda Rian, terdengar suara erangan lagi. Rian kembali kesurupan. Tangannya terlipat ke belakang seperti terborgol. Tubuhnya menegang, lalu mulai merangkak keluar tenda dengan cara yang tak wajar. Bram berlari mendekat, kembali membacakan doa-doa. Tapi kali ini, tubuh Rian memberontak hebat. Ia meronta, menjerit, lalu tiba-tiba berlari ke arah jurang. Semua orang berteriak. Bram dan Gito mengejar. Tepat sebelum Rian melompat, Bram berhasil menariknya. Tubuh Rian terkulai, nafasnya terengah. Ia kembali sadar. Tapi wajahnya pucat, matanya kosong. Sudah cukup, gumam Bram lirih. Namun semua tahu, ini belum selesai. Malam itu, ketegangan menggantung di udara. Semua hanya bisa menunggu apalagi yang akan datang. Dan mereka mulai sadar, mereka bukan hanya tersesat di gunung. Mereka sudah tersesat di batas dunia yang tak kasat mata. Langit mulai memudar dari hitam ke kelabu, menandakan fajar segera datang. Tapi bagi Gito dan kawan-kawan, malam itu belum benar-benar usai. Rian tertidur lemas setelah kejadian kesurupan yang ketiga kalinya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, napasnya berat. Bram, pendaki dari Jogja yang dari awal sudah mencium keanehan, duduk bersila di depan tenda mereka. Matanya terpejam, bibirnya berkomat-kamit membaca doa, sementara keningnya terus berkerut seolah sedang menahan sesuatu yang berat. "Mas Gito," ucap Bram lirih. "Aku harus jujur, apa yang kalian bangunkan malam ini bukan main-main. Ini bukan hanya marah. Ini sudah meminta tumbal.
Gito menelan ludah. Tumbal. Suaranya nyaris tak terdengar. Bram mengangguk pelan. Dia sudah terlanjur kurang ajar. 3 kali dirasuki. Itu tanda sudah dipegang. Arga gemetar, matanya berkaca-kaca. Bima hanya bisa duduk memeluk lutut, wajahnya pucat tak berdarah. Tiba-tiba, dari arah hutan, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Seperti berada tepat di belakang mereka. Iring-iringan suara langkah kaki terdengar berat dan berderap. Bram membuka matanya cepat. Semua diam. Jangan bergerak. Tenda mereka bergetar perlahan. Tanah di bawah mereka seperti dihentakkan ribuan kaki. Gito memejamkan mata, tangannya gemetar, mulutnya membaca doa dalam hati. Lalu, seberkas angin dingin menyusup ke dalam tenda. Rian tiba-tiba terbangun. Tapi kali ini, matanya sepenuhnya putih, tanpa hitam. Tangannya terkepal, tubuhnya menegang. Dia menoleh ke arah Gito, dan tersenyum. Bukan senyum Rian. Senyum itu dingin. Beku. Penuh makna ancaman. Sudah saatnya, suara yang keluar dari mulut Rian bukan lagi suaranya. Dalam. Serak. Berat. Rian bangkit perlahan, berdiri dengan gerakan yang tidak wajar. Kepalanya menunduk, lalu perlahan mendongak, menatap ke langit. Ampun, bisik Gito, napasnya memburu. Tubuh Rian mulai melangkah ke arah hutan. Langkahnya berat, seperti ditarik kekuatan besar. Bram meloncat berdiri. Jangan biarkan dia pergi. Gito dan Bima berusaha menahan Rian, tapi tubuhnya seperti besi, panas dan kaku. Arga hanya bisa menangis. Rian. Rian, sadarlah. Namun Rian terus berjalan, mata kosong, mulutnya komat kamit. Dari balik pepohonan, kabut putih turun menutupi jalur. Suara gamelan makin keras. Di kejauhan, samar-samar tampak cahaya obor. Barisan itu kembali muncul. Lebih dekat. Lebih jelas. Di depan barisan, seorang wanita berpakaian kebaya hijau dengan mahkota emas berjalan perlahan. Wajahnya cantik, tapi dingin. Tangannya memegang selendang panjang yang menjuntai ke tanah. Matanya menatap lurus ke arah Rian. Dia datang, suara Bram lirih, peluh membasahi wajahnya. Wanita itu berhenti hanya beberapa meter di depan Rian. Bibirnya bergerak-gerak pelan. Seolah memanggil. Tubuh Rian bergetar. Tangannya mengarah ke dada, mencengkeram baju sendiri, napasnya terengah. Rian! Gito berteriak. Tapi terlambat. Rian berjalan menuju wanita itu. Langkahnya pelan tapi pasti. Bram menutup matanya. Mulutnya membaca doa dengan lebih keras. Tangannya menaburkan sesuatu dari kantong kecil, garam dan bunga kering. Wanita itu menoleh ke arah Bram. Tatapannya tajam. Angin tiba-tiba berputar hebat. Tanah di sekitar mereka berguncang. Batu-batu bergetar. Pohon bergoyang keras. Rian hampir menyentuh tangan wanita itu ketika tiba-tiba. Brak! Sebuah suara keras terdengar dari atas. Petir menyambar pohon besar di sebelah mereka. Cabangnya patah, jatuh hanya beberapa meter dari Rian. Semua terdiam. Asap tipis mengepul dari batang pohon yang terbakar. Wanita itu menoleh ke atas, lalu memandang ke arah Gito. Matanya seolah berkata, kau memilih. Lalu, dalam sekejap, barisan itu memudar perlahan, kembali masuk ke dalam kabut. Angin berhenti. Sunyi kembali menyelimuti hutan. Rian terjatuh ke tanah, tubuhnya menggigil, bibirnya bergetar. Bram segera menghampiri, memeluk Rian sambil membacakan doa. Rian menangis. Tangis sesenggukan seperti anak kecil yang ketakutan. Aku salah, maafkan aku, suaranya parau. Semua hening. Hanya terdengar napas yang tersengal dan jantung yang berdebar cepat. Mereka tahu, malam itu mereka hampir kehilangan Rian. Hampir saja. Dan semua itu, karena kesombongan yang tak tahu batas. Fajar akhirnya benar-benar menyingsing. Warna jingga perlahan menembus kabut tipis, menyapu embun yang menggantung di ujung dedaunan. Tapi di wajah Gito, Bima, Arga, dan Rian, tidak ada kelegaan.
Hanya kelelahan, ketegangan yang tersisa, dan tatapan kosong seolah mereka baru saja melewati malam yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Rian duduk bersandar di batu besar, tubuhnya lunglai. Ia menatap ke tanah tanpa bicara, matanya sembab, wajahnya pucat. Tangannya terus gemetar meski matahari mulai menghangatkan kulit. Bram, dengan wajah lesu, menepuk bahu Gito pelan. Syukur mereka sudah pergi. Tapi ingat, tidak semuanya berakhir di sini. Terkadang, yang kau bawa pulang adalah beban yang tak kasat mata. Gito hanya mengangguk. Ia tahu, perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Mereka membongkar tenda perlahan, dengan suasana muram. Pendaki dari Jogja yang bersama Bram membantu mereka membereskan barang-barang tanpa banyak bicara. Saat semua siap, Bram menoleh pada Gito. Turun pelan-pelan. Jangan ada satupun yang melamun di jalur. Dan nanti, setelah sampai rumah, lakukan selamatan kecil. Bukan untuk mereka tapi untuk kalian sendiri. Gito mengangguk lagi, matanya merah menahan rasa bersalah. Mereka mulai menuruni jalur, berjalan dengan langkah berat. Sesekali Rian harus dituntun oleh Bima dan Arga karena tubuhnya masih lemas. Di sepanjang jalur turun, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Burung-burung yang tadi pagi berkicau mulai menghilang satu persatu. Kadang terdengar suara ranting patah di kejauhan, tapi tak ada siapapun. Sesampainya di persimpangan menuju pos pertama, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di atas batu. Rambutnya panjang, mengenakan caping bambu, dan memegang tongkat kayu yang sederhana. Gito berhenti. Matanya membulat pelan. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan ke arah mereka. Tak sepatah kata pun terucap, tapi Gito paham. Itu bukan orang biasa. Itu peringatan terakhir. Rian, yang melihat pria tua itu, tiba-tiba menunduk dan menangis terisak. Mulutnya komat-kamit meminta maaf. Pria tua itu hanya mengangkat tangannya pelan, lalu berjalan menjauh ke arah hutan dan menghilang di balik kabut. Ketika mereka sampai di base camp, Pak Joyo sudah menunggu di depan rumahnya. Wajah beliau tampak berat. Gito dan kawan-kawan segera menghampiri, membungkuk hormat. Pak Joyo tidak berkata banyak. Hanya memandang Rian dengan sorot mata yang dalam, lalu berkata pelan, Endoro, kadang yang lebih tinggi bukan puncak gunung, tapi adab. Rian menunduk, bibirnya bergetar, tak mampu membalas sepatah kata pun. Pak Joyo melanjutkan, pulanglah. Jangan lupa meminta maaf pada orang tuamu, dan pada mereka yang tidak kasat mata. Jangan datang ke sini lagi. Gito dan teman-teman hanya bisa mengangguk, lalu melangkah meninggalkan base camp dengan langkah berat. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa panjang dan sunyi. Tak ada yang berbicara selama di mobil. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sesampainya di rumah Rian, Gito dan teman-teman disambut dengan tatapan cemas orang tua Rian. Sang ibu langsung memeluk anaknya, menangis tanpa suara. Hari-hari setelah itu, Rian jatuh sakit. Badannya panas dingin, sering mengigau, dan sesekali berteriak histeris di tengah malam. Gito dan teman-temannya sering datang menjenguk, membawa air doa, mencoba membantu sebisa mereka. Di malam ketiga setelah kepulangan mereka, Gito bermimpi bertemu kembali dengan sosok wanita berkebaya hijau itu. Dalam mimpinya, wanita itu menatap Gito, lalu tersenyum dingin dan berkata lirih, "Jangan kau campuri lagi urusan kami." Gito terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Bram, yang dihubungi lewat telepon, menyarankan agar keluarga Rian segera membuat selamatan, mengundang anak-anak yatim, dan bersedekah sebagai bentuk permohonan maaf. Keluarga Rian mengikuti saran itu. Setiap malam Jumat, mereka mengadakan doa bersama. Perlahan-lahan, kondisi Rian membaik. Luka-luka yang tiba-tiba muncul di punggungnya, bekas seperti cambukan, mulai menghilang. Hari ke-40 setelah kejadian, keluarga Rian mengadakan selamatan besar, menyembelih kambing, membagikan makanan ke fakir miskin dan anak yatim. Barulah setelah itu, Rian benar-benar mulai kembali normal. Tubuhnya pulih, pikirannya kembali jernih. Namun, sejak saat itu, Rian tak pernah lagi menyentuh ketapelnya. Kalung besi yang dulu selalu melingkar di lehernya, ia simpan jauh di dalam lemari, tak pernah ia keluarkan lagi. Dan satu hal yang paling berubah dari dirinya, ia tidak lagi sombong. Ketika setahun kemudian Gito bertanya pelan, "Yan, masih mau naik gunung?"
Rian tersenyum kecil. Naik gunung, iya. Tapi aku tidak akan pernah lagi naik dengan dada tinggi dan kepala kosong. Aku sudah tahu, yang paling tinggi itu bukan puncak, tapi rasa hormat. Mereka berdua terdiam lama setelah itu. Angin sore menghembus pelan, seolah ikut menghapus bayang-bayang masa lalu yang masih menggantung di hati mereka. Waktu berlalu. Setahun, 2 tahun, hingga 10 tahun setelah kejadian itu, kehidupan berjalan seperti biasa. Gito, Bima, dan Arga sudah meniti karir mereka masing-masing. Rian pun sudah kembali menjalani hidup normal, bahkan menikah dan memiliki seorang anak perempuan kecil yang lucu. Namun, kenangan tentang malam-malam mencekam di Gunung Mandira tak pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka. Setiap kali angin malam berhembus, setiap kali suara burung hantu terdengar di kejauhan, bayangan iring-iringan kerajaan dengan gamelan pelan itu kembali muncul di benak mereka. Gito selalu ingat dengan jelas wajah wanita berkebaya hijau, yang menatapnya seolah memberikan pesan-pesan yang tidak hanya untuk mereka, tapi untuk semua orang yang suka bermain-main di tempat yang bukan miliknya. Suatu malam, di sebuah acara reuni kecil di rumah Arga, mereka bertiga duduk bersama, mengenang masa lalu. Aku kadang masih kepikiran, kata Bima pelan, memandangi langit malam. Kepikiran apa? Tanya Gito sambil menyeruput kopi. Itu kejadian di Mandira. Rasanya seperti mimpi, tapi bekasnya nyata. Rian, yang duduk tak jauh dari mereka, menunduk, lalu berkata pelan, aku tiap malam Jumat Legi, aku masih bermimpi bertemu perempuan itu. Dia hanya diam menatapku. Kadang tersenyum, kadang matanya kosong. Gito menoleh cepat. Serius, Ian? Rian mengangguk pelan. Tapi, aku tidak takut. Aku hanya merasa, itu pengingat. Bahwa aku pernah menantang yang tidak boleh ditantang. Mereka semua terdiam. Angin malam bertiup pelan. Tiba-tiba, dari dapur, suara pecahan piring terdengar. Anak Rian, kecil, sekitar 5 tahun, berlari keluar. Ayah, suaranya bergetar. Rian menghampiri, mengangkat anaknya, mengelus kepalanya. Kenapa, nak? Anak kecil itu menunjuk ke dapur dengan jari kecilnya. Tadi ada ibu-ibu, pakai baju hijau, senyum sama aku. Rian membeku. Bima dan Arga saling pandang, wajah mereka langsung pucat. Gito menelan ludah. Kamu lihat ibu-ibu, nak? Di mana? Si kecil menunjuk ke sudut dapur yang gelap. Di situ, tapi terus hilang. Mereka semua berdiri pelan. Suasana jadi sunyi. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa aroma samar, bunga melati. Rian memeluk anaknya erat. Ayo kita masuk ke kamar, ya, bisiknya pelan. Malam itu, mereka kembali tersadar. Bahwa kesalahan di masa lalu bisa saja dimaafkan, tapi tidak selalu dilupakan. Dan yang tak kasat mata, kadang hanya menunggu waktu untuk mengingatkan bahwa mereka masih ada. Demikianlah akhir dari kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa menjaga adab, lisan, dan sikap dimanapun kita berada adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai rasa sombong dan angkuh justru membawa kita ke dalam bahaya yang tak terlihat. Jika menemukan hal-hal yang tak wajar, tetaplah rendah hati dan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.